Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabar Anda soleh dan soleha? Ibu doakan antum semua selalu dalam keadaan sehat ya nak. Walaupun kita belajar dari rumah, jangan lupa tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Sebelum kita mulai belajar, untuk mendapatkan berkah dari Allah, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pecahan sederhana. Bilangan pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, antum semua masih ingat kan? Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Di bagian atas disebut dengan pembilang, di bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, seperti Ibu bilang tadi, di sini kita akan belajar tentang menentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk pertama, kita akan menentukan bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil dengan pembilangan yang sama. Sebelumnya, apakah antum semua masih ingat bagaimana tanda matematika lebih besar dan tanda matematika lebih kecil atau sama dengan? Nah, perlu antum ingat ya, ini adalah tanda matematika. Yang seperti huruf B itu tandanya lebih besar. Jika sama dengan berarti nilainya sama besar atau sama kecil. Yang seperti huruf K itu tandanya lebih kecil. Sekarang Ibu masuk ke contoh ya, tolong diperhatikan. Nah, di sini Ibu punya contoh menentukan bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil dengan pembilangan sama. Pembilang ada yang di atas, yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, di sini pembilangnya sama-sama 4 dan penyebutnya berbeda. Kita akan menentukan manakah yang 4/6 ini apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 4/8. Caranya kita menggunakan dengan konsep matematika perkalian silang. Nah, 4 yang di sini dikalikan dengan yang di angka 8 penyebut yang di sebelahnya. Berapa nak 4 dikali 8? 4 dikali 8 yaitu 32. Nah, maka nilai di sini 32. Sebaliknya, 4 di sebelahnya dikalikan dengan 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, maka tanda matematika yang kita gunakan adalah 4/6 lebih besar daripada 4/8. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini Ibu punya contoh lain. 6/7 titik-titik lebih besar atau lebih kecil dari 6/5. Caranya sama, kita gunakan perkalian silang. 6 yang di depan pembilang dikalikan dengan penyebut yang di seberangnya. 6 dikali 5 sama dengan 30. Selanjutnya 6 yang seberangnya lagi, 6 dikalikan 7. 6 dikali 7 sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, maka tanda matematika yang kita gunakan 6/7 sama dengan 6/7 titik-titik dari 6/5. 6/7 lebih besar atau lebih kecil? Kalau 30 berarti lebih kecil, maka tanda matematika yang kita gunakan adalah lebih kecil. Nah, seperti ini. Fahim tuh? Nah, di sini Bu punya contoh yang lain, 8/12 titik dari 8/3. Caranya sama, kita gunakan perkalian silang. 8 dikalikan 3 sama dengan 24. 8 dikalikan 12 sama dengan 96. Maka 8/12 titik-titik dari 8/3. Kita lihat di sini 24, di sini 96. Berarti 8/12 lebih kecil daripada 8/3. Nah, jika tadi kita menentukan bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil dengan pembilang yang sama, sekarang kita akan belajar menentukan bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil dengan penyebut yang sama.
Di sini Ibu punya contoh 6/10 titik-titik dari 5/10. Caranya masih sama, kita gunakan perkalian silang. Ya, 6 dikali 10 sama dengan 60. 5 dikali 10 sama dengan 50. Maka 6/10 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar daripada 5/10. Kita masuk contoh lain ya. Nah, di sini Ibu punya contoh lain, 8/6 titik-titik dari 11/6. Caranya masih sama, kita gunakan perkalian silang. 8 dikalikan 6 sama dengan 48. 11 dikalikan 6 sama dengan 66. Maka 8/6 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada 11/6. Nah, sekali lagi ya. Nah, di sini Ibu punya contoh lagi, 7/9 titik-titik dari 3/9. Caranya masih sama, kita gunakan perkalian silang. 7 dikalikan 9 sama dengan 63. 3 dikalikan 9 sama dengan 27. Maka 7/9 lebih besar daripada 3/9. Nah, sampai di sini mudah-mudahan antum semua paham ya, Nak. Cukup mudah ya menentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil dengan pembilang yang sama atau dengan penyebut yang sama. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan antum semua mudah memahaminya. Dan sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa belajar di rumah dan kumpulkan tugasnya ya, Nak. Dan jangan lupa masih semangat kan belajar di rumah? Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.